Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang akan membahas tentang jenis penelitian, kawasan penelitian, dan teknik membuat judul proposal skripsi PAI. Untuk kesempatan berbahagia ini, kami ingin menyampaikan dulu konsepnya. Apa yang dimaksud dengan penelitian ilmiah? Dari awal kita pahami bahwa apa sebenarnya yang dimaksud dengan penelitian ilmiah. Supaya nanti kita tidak gampang, sudah melangkah jauh, tapi kita tidak mengerti penelitian ilmiah. Nah, jadi penelitian ilmiah itu adalah sebuah kegiatan ilmiah dengan memiliki prosedur yang dilakukan oleh seseorang atau juga sekelompok orang untuk kepentingan studi, boleh juga proyek, atau juga kepentingan sebuah kebijakan daripada sebuah lembaga yang hasilnya nanti digunakan atau dipublikasi untuk penyelesaian studi. Kalau tadi dikatakan kalau untuk kebutuhan saudara ya, untuk akademis. Atau juga untuk memperkaya hazanah keilmuan dan juga pengambilan keputusan bagi sebuah lembaga atau institusi pendidikan atau juga lembaga-lembaga lainnya. Jadi intinya penelitian ilmiah itu adalah cara atau prosedur yang dilakukan seorang atau kelompok orang melakukan penelitian, kemudian hasil penelitian itu digunakan, boleh jadi untuk penyelesaian studi, boleh jadi untuk kepentingan sebuah lembaga atau institusi mengambil sebuah keputusan. Nah, inilah manfaat sekaligus konsep daripada penelitian ilmiah yang dilakukan. Jadi tidak semua hanya di perguruan tinggi. Ada juga lembaga-lembaga pemerintahan ketika mereka akan mengambil sebuah keputusan yang tepat tentang katakan keputusan mengenai kebijakan masyarakat. Katakan mau mengatasi penanggulangan masyarakat miskin misalnya. Dilakukan penelitian dulu. Itu yang benar. Nah, kalau penelitian sudah dilakukan, kan dapat data real lapangan. Maka diberilah kebijakan, diberilah keputusan untuk memberikan solusi dari sebuah keadaan atau kenyataan di dalam realita masyarakat. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung dikasih solusinya. Misalnya kasih uang tunai. Belum tentu menyelesaikan masalah. Atau juga diberi program tertentu. Belum juga tentu menyelesaikan masalah. Tapi kalau sudah melalui sebuah proses penelitian, itu berarti sudah melalui proses akademis. Maka itu dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya gitu. Nah, inilah makna konsep daripada penelitian ilmiah yang kita lakukan. Nah, wabil khusus kita menggunakannya adalah untuk kepentingan akademis dalam rangka mengantarkan saudara cepat selesai, mengantarkan saudara selesai ke pintu gerbang sarjana atau S1. Penelitian ilmiah itu punya logika, ya. Logika dalam berpikir secara ilmiah. Nah, artinya logika penelitian ilmiah itu dia berada pada ranah rasional atau masuk akal. Jadi kita tidak membahas atau berbicara tentang hal-hal yang bersifat paranormal. Nah, kita tidak bicara itu. Kita bicara yang logis dan rasional. Maka itu yang logis rasional itu dia adalah berada dalam kawasan objektif. Objektif artinya apa yang ada itulah yang kita katakan, itulah yang kita sampaikan yang sebenarnya. Dia empiris, realita, real gitu. Jadi maka itu bukan dunia yang kita teliti, dunia gaib. Jadi hal-hal yang empiris, yang terukur, dicerna, ditangkap oleh indrawi kita, minimal panca indera kita. Nah, kemudian dia ada sistematis, rangkaian yang bertahap. Tidak melompat-lompat, tapi ada tahapan-tahapan. Kemudian dia dapat dipertanggungjawabkan hasilnya secara akademis, secara ilmiah. Secara ilmiah itu artinya secara keilmuan gitu. Jadi secara ilmu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bukan keputusan itu ujuk-ujuk dari hasil paranormal, hasil terawangan. Nah, paranormal kan begitu ya. Hasil terawangan, perenungan, itu paranormal itu. Kita enggak. Kita hasil daripada pengkajian, hasil telaah dari fakta-fakta empirik, yaitu realita di dalam kehidupan. Jadi dengan kata lain bahwa penelitian ilmiah itu wilayahnya adalah rasional, masuk akal gitu. Jadi hal-hal yang gaib
yang tidak masuk akal bukan wilayah penelitian ilmiah kita. Begitu ya, yang perlu kita pahami kata-kata kuncinya itu. Nah, kemudian berikutnya, apa sistematika di dalam sebuah proposal penelitian? Ada bagian preliminary. Preliminary itu bagian halaman depan, mulai judul, daftar isi, kata pengantar, kemudian daftar-daftar gambar atau daftar lampiran. Itu semuanya dianggap preliminary. Kemudian bagian kedua yaitu bab 1, isinya latar belakang dan masalah. Kemudian pada bagian 3 yaitu bab 2, isinya landasan teori atau tinjauan pustaka. Yang keempat yaitu bab 2, isinya apa? Metodologi penelitian, cara mendapatkan data penelitian. Yang kelima, bagian-bagian dari proposal. Apa itu diantaranya? Pustaka atau daftar pustaka yang kita gunakan, referensi yang kita jadikan sandaran penelitian. Yang keenam, lampiran-lampiran, kelengkapan dari proposal kita. Nah, semua data-data, grafik, gambar boleh dilampirkan dalam sebuah proposal. Nah, inilah yang namanya proposal. Jadi hanya 3 bab saja. Bab 1, 2, 3. Nah, bagian keduanya berikutnya, prosedurnya yang kita lakukan dalam sebuah proses penelitian ilmiah. Nah, ada pra-riset. Hari ini kita merumuskan judul, itu termasuk pra-riset sebenarnya. Lalu nanti setelah pra-riset, ada namanya tahapan kedua, proses riset, yaitu pelaksanaan penelitian. Yang ketiga adalah pelaporan hasil riset. Kemudian yang keempat adalah seminar hasil riset, yaitu verifikasi, lakukan cross-check data-data yang kita lakukan, kemudian diseminarkan dalam sebuah kegiatan akademik. Yang kelima, verifikasi hasil riset. Ini biasanya dikenal dengan ujian skripsi. Terakhir, setelah adanya ujian skripsi, nanti ada perbaikan untuk penyempurnaan kalau ada perbaikan dalam ujian yang kita lakukan. Nah, inilah tahapan-tahapan nanti Anda menyelesaikan pendidikan dari kegiatan sarjana yang kita lakukan itu. Saudara sekalian, pendekatan penelitian PAI, pertama kuantitatif, kemudian yang kedua kualitatif. Kuantitatif itu dikenal dengan positivistik. Jadi awalnya penelitian-penelitian ilmiah itu di dunia itu dikenal dengan scientific, atau penelitian yang science, keilmuan ya, yang berbasis pada eksakta. Eksakta itu contohnya apa? Misalnya menggunakan statistik, menggunakan matematika, fisika, dan sebagainya. Jadi pola saintifik itu dikenal dengan positivistik. Nah, kemudian pada abad-abad ke-19 sampai 20, orang jenuh dengan bicara angka-angka, dengan yang namanya statistik, matematik. Ada keinginan melihat bagaimana supaya penelitian itu bisa mengungkap makna dari sebuah peristiwa gitu. Jadi kalau kuantitatif itu hanya menghitung besaran, tinggi, lebar, luas. Misalnya kalau saudara ingin mengukur rumah, berapa ukuran sebuah rumah yang dibangun dengan tipe 36. Nah, nanti bisa diukur itu. Tipe 36 misalnya kamarnya 2, masing-masing kamar 3x2. Kemudian lagi ada kamar tidur. Nah, itu bisa diukur dengan kuantitatif. Itu istilahnya itu dengan angka-angka kuantita. Jadi berapa lebarnya, berapa panjang, berapa tinggi, berapa ukuran kamar, berapa isi kamarnya. Itu semua bisa dengan kuantitatif. Tapi ketika kita ingin melihat atau mengetahui lebih jauh, misalnya mengapa si Fulan membangun rumah, nah itu tidak bisa dengan kuantitatif. Itu harus dengan kualitatif. Mengapa orang membuat dapur dalam satu rumah? Mengapa orang membuat toilet, ya, WC dalam satu rumah? Itu dengan kualitatif. Intinya, pertanyaan kuantitatif itu lebih kepada apakah atau berapakah, boleh dalam kuantitatif. Tapi dalam kualitatif, pertanyaan utamanya adalah mengapa? Sehingga orang akan tahu permukaan dalam atau makna atau istilahnya meaningful, makna yang sesungguhnya dari sebuah realita
atau fenomena yang terjadi di lingkungan kita atau di lingkungan sosial. Mengapa orang melakukan kejahatan misalnya? Mengapa orang melakukan korupsi? Mengapa orang ke masjid? Mengapa orang sholat? Mengapa kita berpuasa? Nah, pertanyaan mengapa itu bisa diungkap. Seperti apa atau makna yang sesungguhnya dalam tindakan atau perilaku seseorang. Nah itu ya, kita pahami konsepnya dari dua pilihan itu. Nanti saudara boleh pilih. Kalau hanya ingin tahu ukuran-ukuran, ketinggian, lebar, luas, atau juga hasil belajar, itu bisa dengan angka-angka kuantita. Tapi kalau ingin mengungkap mengapa dia belajar, mengapa dia berprestasi, itu dengan kualitatif. Nah bisa ya dibayangkan ya untuk kebutuhan kita nanti. Nah, kemudian ada beberapa jenis penelitian-penelitian di dalam kuantitatif. Apa di antaranya? Pertama adalah jenis penelitian korelasi atau penelitian yang dikenal dengan penelitian hubungan. Yang kedua dikenal juga path analysis atau penelitian analisis jalur. Yang ketiga kita kenal eksperimen atau penelitian yang kita gunakan untuk membandingkan atau perbandingan sebuah metode, perbandingan misalnya media yang kita gunakan, itu bisa dibandingkan hasilnya bagaimana dalam hasil belajar. Yang keempat ada namanya juga action research atau penelitian tindakan kelas yang kita kenal dengan PTK. Tren sekarang banyak sekali yang memilih untuk penelitian-penelitian pendidikan agama Islam karena dia lebih mendalam, lebih mendasar, dan bisa menerapkan sebuah metode tertentu, media tertentu, atau juga strategi dan pendekatan tertentu. Yang kelima ada model penelitian R&D, Research and Development, atau penelitian pengembangan. Ini juga bisa kalau saudara misalnya punya buku daras, buku paket itu yang digunakan dalam pembelajaran, kemudian saudara ingin kembangkan, bikin misalnya model film, model animasi. Nah, model-model apa lagi yang bisa dikembangkan dari buku paket itu, pengembangan dalam rangka peningkatan hasil belajar. Yang berikutnya masih ada jenis penelitian kualitatif. Ini murni ya, kualitatif. Ada beberapa di antaranya seperti misalnya studi kasus. Kasus-kasus yang sifatnya terjadi di dalam masyarakat, di sekolah, di madrasah, di pesantren, boleh. Hal-hal yang sifatnya kasus. Itu sifatnya kecil ya kalau kasus itu dia. Dia membawanya pada hal yang sangat spesifik, fokus pada hal atau suatu hal tertentu. Yang kedua penelitian fenomenologi. Nah, fenomenologi ini penelitian yang bersifat adalah fenomena, gejala-gejala yang terjadi dalam sosial. Apa yang terjadi yang muncul ke permukaan? Apakah perilaku akhlakul karimahnya? Apakah kenakalannya? Apakah soal tawurannya? Nah, ini gejala-gejala apa sebenarnya? Kita ungkap mengapa orang melakukan tawuran misalnya. Kemudian penelitian etnografi. Etnografi ini penelitian yang khas, yaitu penelitian budaya. Nah, misal budaya-budaya di satu tempat, budaya dalam sebuah sekolah boleh diteliti, atau budaya dalam masyarakat, budaya pengajian misalnya, budaya majelis taklim misalnya, atau juga budaya belajar, boleh nanti dilihat untuk penelitian kita. Itu aspek etnografi. Nah, kemudian ada lagi penelitian deskriptif. Deskriptif kualitatif itu adalah penelitian yang sebenarnya sederhana. Dia tidak mengungkap terlalu dalam makna-makna, tapi hanya mendeskripsikan, menarasikan laporannya seperti apa adanya. Ada juga yang mengatakan penelitian deskriptif ini adalah naturalistik, penelitian alamiah yang meneliti, mengungkap, melaporkan apa adanya gitu. Yang terjadi, yang dilihat, dia temukan, dan dia rasakan gitu. Ada lagi model penelitian yang kelima, yaitu grounded theory. Nah, grounded theory ini penelitian yang tidak bersandar pada teori. Jadi dia meneliti justru melahirkan teori. Nah, ini tidak direkomendir di dalam penelitian akademis ya. Ini lebih kepada penelitian sosial atau budaya yang lebih mendalam. Nah, nantilah kalau saudara udah jadi pakar keilmuan, boleh lakukan grounded theory ini. Jadi penelitiannya tidak bersandar pada teori tertentu, tapi justru penelitian yang dia lakukan melahirkan teori.
Nah, ini sudah pakar lah yang bisa mendalami penelitian ini. Ada juga yang keenam, penelitian historis, sejarah. Ya, sejarah-sejarah tokoh pendidikan misalnya yang sudah meninggal syaratnya kalau historis itu. Kalau itu sangat subjektif. Kalau orang yang masih hidup diteliti tentang hal-hal yang bersifat biografinya gitu atau sejarah biografinya. Demikian juga sejarah-sejarah pendidikan yang ada dan sudah terjadi sebelumnya gitu. Boleh diangkat. Kemudian yang ketujuh yaitu hermeneutik. Ini penelitian lebih pada filsafat ya. Misalnya filsafat pendidikan, pemikiran-pemikiran tentang pendidikan, pemikiran-pemikiran dalam mazhab pendidikan, pemikiran-pemikiran dalam pembelajaran. Itu namanya hermeneutik. Itu sebenarnya penelitian filsafat. Kalau dibawa ke dalam pendidikan apa? Filsafat belajar, filsafat pendidikan, filsafat ilmu. Itu yang dibawa ke dalam perspektif pendidikan kita. Itu yang lebih pas untuk kita lakukan. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir yaitu studi Al-Turas. Turas itu studi kitab kuning. Misalnya saudara mau mengkaji kitab-kitab Al-Ghazali misalnya, ya berkenaan dengan pendidikan atau akhlak. Itu bisa diangkat. Atau juga kitab-kitab yang memang asli, original, yang masih belum punya baris. Nah, kitab kuning kan nggak punya baris, gitu kan? Nah, itu boleh. Atau juga misal kita mau mengkaji ada kepingan-kepingan yang dalam sejarah, catatan-catatan, tulisan-tulisan berupa kaligrafi atau juga berbagai model kitab-kitab kuning itu, tapi dalam bentuk lembar-lembar. Ada lembar buku, lembar kulit, atau juga lembar kertas dan lembar kain gitu ya. Jadi tidak terbukukan dengan baik. Itu namanya turas juga. Nah, itu bisa kita lakukan penelitian dari perspektif pendidikan. Intinya gitu. Nah, jadi untuk jenis ini, saudara boleh pilih kualitatif atau kuantitatif. Yang tadi kuanti sudah ada berapa jenis, kemudian yang kuali juga ada berapa jenis. Nanti tinggal pilih, yang penting jangan dicampur. Campur misalnya nama penelitiannya mixing method. Nah, itu berat itu. Sebenarnya bisa dilakukan. Tapi nantilah setelah saudara sarjana atau sudah S2 dan S3, melanjutkan penelitian yang sudah dilakukan dengan mixing method, campuran boleh. Tapi kalau sekarang saya rekomendir saudara pilih satu saja, kuantitatif atau kualitatif, sehingga memudahkan dan mengantarkan cepat selesai gitu. Nah, berikutnya lokus. Lokus itu artinya adalah kawasan. Nah, nanti kan ada fokus, ada lokus. Kalau lokus itu kawasan. Kalau fokus, titik sudut pandang penelitian. Kalau lokus, kawasan wilayah penelitian yang bisa kita lakukan di dalam PAI, dalam pendidikan agama Islam, yang dapat dipilih untuk diteliti oleh calon sarjana jurusan PAI menjadi skripsi, atau dalam bahasa kerennya itu zona eksklusif akademis, ZEA namanya. Jadi wilayah yang sudah dibatasi ya, dan itulah yang boleh diteliti oleh prodi atau program studi PAI. Nah, di luar dari itu bukan wilayah kita. Ini namanya lokus yang dikenal dengan kawasan penelitian PAI. Nah, apa saja yang menjadi kawasan itu? Yang tentunya tidak semua ya. Nah, ini diantaranya saya sudah himpun. Ini rumpunnya untuk melahirkan kawasan itu. Apa saja yang boleh diteliti dalam penelitian kita? Di antaranya dimensinya atau rumpunnya itu adalah pertama pendidikan formal. Pendidikan formal kan pendidikan berjenjang. Mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, boleh diteliti. Yang kedua pendidikan non formal, masyarakat. Boleh juga apa misalnya BLK, pelatihan-pelatihan itu. Atau juga balai diklat yang melatih para guru, lembaga-lembaga pendidikan yang mengelola tapi non formal gitu. Untuk memberikan pelatihan teknis tertentu pada para guru. Misalnya untuk memperkenalkan sebuah model, memperkenalkan metode, itu kerjanya adalah pendidikan non formal. Atau juga pendidikan non formal masyarakat, seperti kursus-kursus, pelatihan-pelatihan, itu boleh diteliti sepanjang ada kaitan dengan pendidikan kita. Yang ketiga, boleh pendidikan keluarga, boleh pendidikan masyarakat, boleh majelis taklim, boleh. Nah, tapi kalau majelis taklim ini ada catatan. Artinya
majelis taklim yang melakukan pendidikan di masjid yang punya kurikulum. Contoh misalnya, minggu ini dia belajar tentang akhlak tasawuf. Minggu depan dia belajar fikih. Minggu depan dia belajar muamalah misalnya. Fikih muamalah. Jadi setiap minggu itu sudah ada materi yang disiapkan, kemudian itu permanen gitu dilakukan. Nah, jadi bukan seperti ceramah lepas. Kan sekarang kan banyak ceramah lepas di masjid kan, atau di kelompok-kelompok majelis taklim. Datang penceramah, ceramah sesuka hatinya, semaunya, kemudian pulang ya lupa lagi gitu. Nah, kenapa? Karena tidak melakukan dakwah dengan kurikulum. Nah, kita boleh teliti yang mana? Yang dakwah yang punya kurikulum. Artinya dia sudah punya standar. Minggu ini belajarnya A, minggu depan, dan sampai 1 bulan lengkap. Ada kurikulum yang sudah disiapkan pengelola masjid, sehingga pendidikan untuk majelis taklim ini berjalan dengan baik gitu. Nah, kemudian juga perihal media boleh juga diteliti. Media itu apakah yang sifatnya digital atau non digital, atau juga media itu yang sifatnya sudah jadi yang digunakan, atau juga media itu yang dibuat. Nah, seperti penelitian pengembangan tadi gitu. Itu bisa dilakukan. Nah, kelima boleh ke aspek organisasinya dan atau kelembagaan lembaga pendidikan agama. Demikian juga boleh masuk dalam wilayah kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan pembelajaran. Nah, ini boleh dilakukan penelitian kita. Inilah rumpunnya ya. Ya bisa nanti saudara teliti di dalam penelitian PAI. Nah, kemudian yang lebih penting lagi, ini isinya. Kalau tadi rumpunnya, ini isinya yang boleh saudara pilih nanti. Saya sudah siapkan beberapa puluh item, nanti tinggal pilih. Ya, mulai dari yang pertama misalnya pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan formal, seperti tadi ya. Mulai dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Kenapa tidak PAUD sekolah formalnya? Karena PAUD bukan sekolah formal. TK bukan sekolah formal, itu prasekolah. Nah, itu artinya kalau kita teliti itu termasuk nanti sekolah non formal, tidak formal gitu. Nah, boleh juga pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan non formal atau di masyarakat. Atau juga tadi di majelis-majelis taklim. Yang ketiga tentang perencanaan dan pengembangan sumber belajar PAI. Yang keempat desain pembelajaran boleh. Yang kelima kuota pembelajaran PAI. Kuota itu waktunya jam. Karena rata-rata di sekolah umum belajar agama itu kan cuma 2 kali seminggu. 1 kali masuk 2 jam. Nah, kita mau teliti misalnya 2 jam seminggu untuk anak sekolah umum. Bagaimana kira-kira pengembangan keagamaannya gitu. Ini boleh diteliti di dalam prakteknya di sekolah-sekolah di lingkungan kita. Demikian juga yang keenam, berkenaan dengan kinerja dan prestasi guru. PAI boleh diteliti. Dan juga yang ketujuh, supervisi berkenaan dengan pembelajaran guru PAI. Yang kedelapan, kualitas, demikian profesionalitas, kompetensi, dan kualifikasi guru PAI. Dapat juga Anda teliti. Lanjutnya, ada isu-isu PAI dalam masyarakat. Yang ke-10, PAI di majelis taklim. Boleh, ini yang saya ceritakan tadi. Yang ke-11, perihal kecerdasan spiritual, sikap, perilaku, habit, dan kesadaran. Atau awareness, ini penelitian pada psikologi agama dalam konteks PAI. Boleh diteliti. Yang ke-13, motivasi beragama siswa, guru, dan masyarakat. Dalam konteksnya tetap dalam konteks pendidikan. Yang berikutnya perilaku agama. Misalnya guru, siswa, dan masyarakat. Yaitu tentang konten-konten pendidikan dan pembelajaran. Perilaku agama ini apakah di sekolah, di masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada lagi misalnya adat dan budaya dalam konteks pendidikan agama. Ada lagi tradisi-tradisi keagamaan masyarakat yang terjadi dalam masyarakat. Tradisi-tradisi tahunan. Ada peringatan-peringatan tertentu. Kalau misalnya di Sumatera Barat itu ada namanya Mandi Balimau sebelum masuk bulan suci Ramadan. Nah, itu ada itu. Ya, nah kita bisa lihat perspektif itu dari konteks pendidikan agama Islam. Nah, di Jambi itu ada juga biasa di Sabah ya. Itu ada namanya Mandi Sapar. Nah, itu juga kita boleh lihat tradisi keagamaan seperti ini
tapi dalam konteksnya perspektif pendidikan agama. Nah, jadi itu ketajaman kita melihat dari beberapa kawasan yang ada sesuai kebutuhan kita. Kemudian berikutnya tentang kualitas iman, kualitas ibadah, kualitas beragama di dalam keluarga dan masyarakat juga boleh Anda teliti. Dan kajian-kajian syair, lagu, kitab-kitab atau pantun-pantun yang bisa diangkat menjadi sorotan dari segi pendidikan. Di Jambi ini terkenal syair-syair yang dilahirkan oleh para guru-guru dan kiai. Boleh diteliti dalam perspektif pendidikan agama. Syair-syair yang dilahirkan itu apa saja yang bisa dilihat, dikaji, yang bisa memberikan kontribusi untuk pendidikan agama Islam. Kemudian pengetahuan dan kemampuan agama Islam, ini juga bisa diteliti untuk bagian dari riset kita. Nah, terakhir adalah lagi posisi PAI, apakah dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, demikian juga terhadap mata pelajaran yang lain, misalnya katakan keseimbangan. Kalau kita melihat PAI dengan mata pelajaran agama lain dalam undang-undang, nah, seperti apa dia mengatur sampai nanti pada turunannya yang sifatnya teknis. Boleh kita lihat perbandingan itu, posisi agama itu, tapi dalam undang-undang. Ini namanya penelitiannya kebijakan, atau penelitian juga bersifat analisis undang-undang. Kita mengkaji tentang PAI-nya gitu. Boleh dilakukan kajian-kajian kita. Yang berikutnya, saudara, adalah bagaimana membuat judul penelitian. Nah, ini yang paling penting saya kira. Apa yang kita lakukan di awal, kiatnya, judul itu dibuat turun dari bacaan kita. Bukan ujuk-ujuk, atau misalnya saudara mules, sakit perut, masuk toilet, WC, lalu keluar dapat judul. Oh, itu judulnya pasti abal-abal itu. Nggak benar itu. Ya, judul yang benar itu turun dari bacaan kita. Apakah bacaan dari buku teori atau jurnal. Nah, jadi bukan keluar dari WC atau kamar mandi ya. Atau hasil terawangan. Hasil terawangan, kayak tadi yang kita katakan, kajian paranormal. Itu juga nggak benar itu. Untuk penelitian riset skripsi. Jadi betul-betul turunnya judul itu dari teori bacaan kita atau jurnal. Yang kedua, turun dari atau diangkat dari fakta empirik. Apa yang terjadi dalam situasi sosial, dalam masyarakat, atau di lembaga pendidikan, baik itu mengenai fenomena ataupun realitas yang terjadi. Nah, ini yang diangkat dalam judul kita. Jadi bukan judul itu dibangun tiba-tiba, ujuk-ujuk, dan muncul dengan begitu saja, tidak. Tapi dia betul-betul turun dari teori, dari fakta empirik. Kemudian, tekniknya bagaimana? Teknik membuat judul penelitian itu. Nah, ini tekniknya. Tetapkan kepingan judul yang akan dibingkai berdasarkan bacaan atau fenomena dari realitas yang ada atau realitas kenyataan yang ada. Jadi kita bikin kepingan-kepingannya. Setelah dapat kepingannya, baru dibingkai jadi judul. Jadi jangan tiba-tiba langsung jadi judul. Ada kesulitan nanti menelusuri teorinya gitu. Jadi kalau sudah didudukkan dua keping misalnya, tema atau variabel, kemudian baru dijadikan judul. Nah, itu yang lebih gampang, lebih mudah. Yang kedua, kepingan judul itu terdiri dari dua tema atau dua variabel. Nah, itu nanti kita lihat apa yang dimaksud dari dua tema atau dua variabel itu. Artinya dua keping tema atau juga dua keping variabel. Ketiga, dalam penelitian kualitatif, ya, dikenal dengan tema. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, lebih populer dikenal dengan variabel. Itu hanya sekedar membedakan saja. Ada juga yang mengatakan dalam penelitian kualitatif juga menggunakan variabel. Nah, tapi kalau saya lebih cenderung dalam kualitatif lebih menggunakan istilah konsepnya tema. Kalau penelitian kuantitatif menggunakan istilah variabel. Yang berikutnya, ini contoh membuat judul penelitian PAI ya. Model yang pertama adalah korelasi. Ini contohnya. Coba Anda lihat. Tadi kita katakan tetapkan kepingan judulnya. Nah, ini contohnya, kepingan 1 pertama adalah kecerdasan emosional. Ini menjadi variabel 1 atau variabel X1 atau variabel X. Ini dikenal juga variabel bebas. Nah, kemudian kepingan yang kedua adalah prestasi belajar.
atau juga prestasi belajar PAI. Ini dikenal dengan variabel terikat atau variabel Y. Setelah kita dapat dua kepingan ini, ya, kecerdasan emosional dan prestasi belajar, lalu dibangun di bawahnya. Lihat, korelasi antara kecerdasan emosional dengan prestasi belajar siswa. Survei di Man Cendekia, Jambi. Nah, gitu. Jadi mudah ya. Satu sisi kita sudah membingkai dua variabel ini atau dua tema ini. Nah, yang pertama kecerdasan emosional, yang kedua prestasi belajar. Inilah kepingan itu. Sehingga dia jadi sebuah bingkai bangunan judul yang bagus. Jadi mudah sebenarnya kalau sudah kita punya kepingan dari variabel itu. Nah, lihat contoh yang berikut. Contoh berikutnya adalah PET analysis atau penelitian analisis jalur. Nah, contohnya seperti ini. Sama juga, kita pinjam tadi yang penelitian korelasi, tapi kita tambah satu variabel lagi. Karena PET analisis itu, kalau dua variabel dia tidak bisa digunakan. Lebih minimal 3 variabel. Kalau 2 variabel cukup dia penelitian korelasi. Nah, kalau 3 variabel seperti ini. Kepingan pertama adalah kecerdasan emosional, sama tadi. Kemudian kepingan kedua minat baca. Yang ketiga prestasi belajar. Nah, sekarang kita taruh di bingkainya. Jadi pengaruh kecerdasan emosional dan minat baca terhadap prestasi belajar siswa. Survei di Man Cendekia, Provinsi Jambi. Nah, jadi kuncinya apa? Saudara membingkai judul itu, pastikan kepingan itu ada dulu gitu. Kepingan itu tersedia dulu. Dan ini yang turun dari teori yang kita baca atau juga dari realita kenyataan yang kita hadapi. Nah, ini contoh model PET analysis. Yang model ketiga, eksperimen. Eksperimen itu perbandingan atau membandingkan. Nah, contohnya seperti ini. Sama juga ada 3 variabel yang kita gunakan. Misalnya yang pertama variabelnya media animasi Flash. Yang kedua media PowerPoint. Ini yang mau kita bandingkan ini. Bagaimana hasil belajarnya nanti dua media ini gitu. Dengan apa hasil belajar yang akan diperoleh. Nah, maka itu kita bangun jadi judul. Lihat di bawah. Perbedaan pembelajaran PAI melalui media animasi Flash dengan media PowerPoint terhadap hasil belajar siswa di Man Cendekia, Provinsi Jambi. Nah, artinya kita dengan menggunakan pembelajaran, menggunakan media animasi Flash, dan yang kedua menggunakan media PowerPoint. Nah, kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih baik? Nah, yang lebih baik, lebih bagus, itulah yang kita gunakan dalam memperbaiki pembelajaran kita di kelas. Itu fungsinya gitu. Jadi perbandingan dari dua media atau dua metode atau juga dua strategi dan pendekatan boleh dilakukan. Nah, berikutnya ini model PTK, penelitian tindakan kelas. Sama juga kita tetapkan satu keping tema awal atau parabelnya yang kita kenal dengan yaitu media animasi misalnya. Nah, kemudian yang kedua adalah kepingan yaitu hasil belajar. Pemanfaatan ini hanya kata sambung untuk membedakan antara PTK dengan penelitian lain. Nah, kalau kita bangun gimana? Misalnya pemanfaatan media animasi dalam meningkatkan hasil belajar PAI siswa kelas 11 di Man Model Jambi. Nah, jadi apa yang menjadi khas di sini? Ada kata-kata depannya itu pemanfaatan atau penggunaan. Boleh satu di antara dua. Jadi pemanfaatan media animasi dalam meningkatkan hasil belajar PAI siswa kelas 11 di Man Model Jambi. Jadi disebut kelas berapa? Itu ciri khas daripada PTK. Nah, saya lebih sepakat rekom saudara nanti lebih banyak penelitiannya ngarah ke sini PTK. Karena ini agak langka diteliti orang, langka digunakan orang. Nah, kalau saudara masuk ke sini, ini ada sebuah inovasi lah, pembaruan dalam penelitian di kelas. Ini akan lebih menarik kalau saudara bisa membuat judulnya nanti tindakan kelas itu. Dan ini bagus ya. Insya Allah penelitian ini nanti juga bisa di follow up di fakultas. Nah, itu. Ini PTK. Nah, ada lagi model R&D. R&D itu adalah penelitian pengembangan. Misalnya kita dari buku paket tadi mau kita kembangkan menjadi bahan ajar atau menjadi model animasi
atau model-model yang lebih sederhana, dipahami dan bisa dinikmati oleh peserta didik. Nah, tapi tetap aja kepingannya dikedepankan dulu. Misalnya di sini kepingan pertama ada model animasi flash, makromedia. Nah, kemudian kepingan kedua hasil belajar. Nah, lalu kita bingkai pengembangan bahan ajar model animasi flash, makromedia dalam meningkatkan hasil belajar PAI siswa kelas 10 di Mancendekia, Provinsi Jambi. Nah, jadi kata kuncinya yang tadi kepingan itulah yang paling penting sebenarnya yang kita tampilkan duluan. Yaitu dalam hal ini misalnya model animasi flash makromedia. Nanti boleh model-model lain. Model partisipatif, model studi wisata, model benchmarking, terserah. Itu teknis saudara, yang penting ada teori pendukung yang digunakan di dalam meramu judul yang kita gunakan itu. Nah, ini model yang R&D ya, atau istilah pengembangan atau penelitian pengembangan. Nah, ini model penelitian kualitatif. Tadi kan ada 7 jenis ya. Ini contoh judulnya relatif mirip. Nah, ini contohnya, tetap kepingan itu jangan lupa. Misal kepingan pertama minat baca, itu dikenal dengan tema pertama. Kemudian kepingan kedua yaitu prestasi belajar atau dikenal T2. Nah, kita bingkai minat baca siswa dalam meningkatkan prestasi belajar PAI, yaitu lebih pas ya. Siswa Seman itu Sekolah Menengah Atas Negeri Titian Teras Jambi. Nah, ini model kualitatif. Nanti saudara boleh lagi kembangkan dalam bentuk lain. Yang penting jangan lupa kepingan tadi itu turunnya dari teori. Nah, kemudian baru dibingkai menjadi sebuah judul yang bagus. Ini contoh saja yang sangat sederhana gitu. Nah, itulah beberapa model atau cara kita membingkai teori, saudara sekalian, supaya kita betul-betul bisa mendapatkan rumusan judul yang baik. Dan nanti judul-judul saudara ini, insya Allah kita rekom ke fakultas. Apalagi nanti masuk dalam penelitian PTK misalnya, atau juga pengembangan, itu bagus sekali. Insya Allah kalau pengalaman sudah apa yang sudah kita bimbing dalam kuliah ini, judul itulah yang dipakai. Jadi tidak ditolak oleh fakultas. Insya Allah nanti saya rekom, bikin surat, saya tanda tangan di situ untuk memperkuat saudara mendapat dukungan dari belajar, kemudian bisa digunakan untuk jadi judul skripsi kita. Nah, itulah beberapa yang penting saudara ketahui. Ini untuk PR minggu depan, masing-masing buatlah 2 judul skripsi sesuai dengan minat saudara terkait pendidikan agama Islam sesuai dengan kawasan yang tadi sudah saya bacakan. Yang kedua, masing-masing judul memiliki 2 tema atau 2 variabel. Tadi juga sudah dicontohkan. Yang ketiga, metode penelitian boleh kualitatif dan kuantitatif. Dengan catatan bahwa apa judul yang saudara buat didukung oleh teori-teori yang terkait. Nah, gitu silakan kita nanti sambil kita kuliah, kita akan bahas judul-judulnya, kelayakannya, pantasnya, sehingga saudara bisa mendapatkan judul yang bagus nanti berdasarkan diskusi yang kita lakukan setiap sesi masuk sampai pertemuan ke-8. Jadi samping kita menyampaikan materi, kita membahas, membedah judul-judul yang saudara buat. Nah, silakan 2 judul dibuat nanti, kuantitatif dan kualitatif. Buatlah, carilah yang terbaik, carilah buku bacaan, sehingga saudara punya referensi yang kuat untuk bersandar secara akademis di dalam membuat judul penelitian, proposal, dan skripsi yang akan saudara gunakan dalam penyelesaian. Saya kira itu pengantar materi kita untuk hari ini berkenaan dengan jenis penelitian, lokus atau kawasan, dan judul penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.